Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini saya bakal share informasi mengenai KUR Mandiri tahun 2021. Nah, seperti biasa sebelum saya melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe karena kami bakal share banyak banget informasi menarik seputar finansial atau keuangan lainnya yang perlu teman-teman ketahui. Oke, kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Nah teman-teman, Bank Mandiri masih terdaftar sebagai salah satu penyalur kredit usaha rakyat. Nah, perbankan kelas 4 tersebut memang menjadi salah satu bank BUMN di samping BRI, BNI, dan BTN yang dipercaya menyalurkan dana KUR. Dengan ditambahnya subsidi suku bunga kredit KUR tahun ini yang diharapkan mampu memperluas penerima manfaat pinjaman bunga rendah sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Nah, apa saja sih syarat pengajuan KUR Mandiri? Simak terus ya. Nah, jadi teman-teman, kendati penyalur KUR terdiri dari bank BUMN, BDP, bank umum swasta, koperasi, bank syariah, hingga perusahaan pembiayaan. Namun, secara umum itu tidak seluruh lembaga penyalur dana KUR memperoleh kesempatan menyalurkan seluruh skema kredit. Nah, karena persyaratan yang ada, teman-teman. Nah, jadi Bank Mandiri itu termasuk bank umum yang dipercaya menyalurkan 3 jenis kredit usaha rakyat, mulai dari KUR mikro, KUR retail, KUR kecil, dan KUR TKI. Jadi non-performing loan serta sistem online Bank Mandiri yang tetap terjaga itu menjadi salah satu bukti bahwa kinerja perbankan plat merah ini cukup unggul, teman-teman. Nah, di sini ada 3 jenis KUR Mandiri yang dapat teman-teman ajukan sebagai pinjaman modal kerja, modal TKI, dan investasi. Nah, yang pertama ada KUR kecil. Nah, kredit usaha rakyat kecil atau KUR retail ini adalah fasilitas kredit yang diberikan bagi pelaku usaha retail sebagai pinjaman modal kerja dengan investasi dengan nominal pinjaman di atas 25 juta dan maksimal itu 500 juta. Wow, besar banget ya teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang membutuhkan modal kerja itu bisa mendatangi Bank Mandiri dan mengajukan pinjaman KUR Mandiri dengan tenor kredit hingga 4 tahun. Nah, kemudian sementara itu, jika berkeinginan mengajukan pinjaman sebagai modal investasi, teman-teman dapat memilih jangka waktu paling lama sampai 5 tahun. Dan untuk syarat dan ketentuan pengajuan KUR kecil Bank Mandiri yaitu calon debitur merupakan pelaku usaha mikro kecil dan telah memiliki surat izin usaha atau surat keterangan usaha yang dapat menggantikannya. Usaha yang menjadi objek kredit setidaknya telah berjalan selama 6 bulan, teman-teman. Dan calon penerima itu tidak sedang menikmati fasilitas kredit produktif dari perbankan manapun. Nah, kemudian untuk dokumen yang diperlukannya yaitu fotokopi kartu tanda penduduk, kemudian fotokopi kartu keluarga, surat izin usaha mikro dan kecil atau surat keterangan usaha yang dapat menggantikannya, kemudian fotokopi legalitas agunan tambahan sesuai mekanisme. Nah, yang kedua ada KUR TKI. Nah, jadi KUR TKI itu adalah fasilitas pinjaman yang dikhususkan bagi calon tenaga kerja Indonesia dengan plafon maksimal 25 juta per debitur, teman-teman. Dan untuk syarat KUR TKI ini memang sangat berbeda jika dibandingkan dengan jenis KUR mikro dan KUR kecil. Nah, adapun ketentuan mengajukan KUR TKI, di antaranya itu debitur merupakan calon tenaga kerja Indonesia yang telah mendapatkan tempat magang atau kerja sebagaimana ketentuan yang ada. Kemudian, calon TKI dapat memilih jangka waktu kredit hingga 3 tahun atau sesuai dengan kontrak kerja yang dimiliki, asal tidak melebihi 3 tahun ya teman-teman. Nah, debitur dapat memanfaatkan KUR Mandiri khususnya jenis pembiayaan bagi TKI untuk mengurus dokumen, tes kesehatan, biaya latihan kerja, dan sebagainya. Nah, lalu persetujuan kredit sendiri biasanya akan dipertimbangkan dengan
biaya penempatan kerja ke negara yang dituju oleh TKI. Kemudian, syarat utama bagi calon TKI yang ingin mengajukan kredit sebagai biaya persiapan keberangkatannya antara lain yaitu calon penerima kredit merupakan tenaga kerja yang benar-benar telah memiliki perjanjian penempatan di negara tujuan. Kemudian, calon TKI itu telah mendatangi perjanjian kerja dengan pengguna tenaga kerja. Kemudian untuk dokumen yang dibutuhkannya itu fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian fotokopi kartu keluarga, bukti penempatan kerja dari perusahaan penyalur tenaga kerja, kemudian bukti penandatanganan surat kesepakatan dengan pengguna tenaga kerja, dan fotokopi berkas lain yang dibutuhkan selama proses penempatan kerja ke negara tujuan. Nah, kemudian ada KUR Mikro ya yang ketiga. Nah, KUR Mikro Mandiri ini menjadi jenis kredit usaha rakyat yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Nah, selain suku bunga yang sangat rendah, jaringan bank mandiri yang luas itu memudahkan nasabah untuk mengakses sekaligus mengajukan pinjaman KUR Mandiri untuk modal kerja dan investasi. Nah, secara umum, KUR Mikro diberikan dengan batas plafon 25 juta per debitur, teman-teman. Adapun jangka waktu kredit yang dapat diambil yaitu antara lain yang pertama 3 tahun sebagai modal kerja dan maksimal 5 tahun sebagai investasi. Kemudian untuk syarat KUR Mikro Bank Mandiri yaitu calon debitur telah merupakan warga negara Indonesia dan memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan. Kemudian tidak sedang menerima jenis kredit produktif baik dari bank mandiri maupun perbankan lain. Kemudian calon debitur bersedia menjadi objek usaha terdanai sebagai agunan sekaligus memberikan agunan tambahan jika diperlukan. Untuk dokumen yang dibutuhkannya yaitu fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, surat izin usaha atau surat keterangan yang dapat menggantikannya. Nah, kemudian legalitas agunan tambahan itu jika diperlukan ya teman-teman. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai KUR Mandiri 2021. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.